negeriku, tapi negara tak mampu menyelamatkanku. Katanya abang Ada jahat. Susah aku yang baik. Udah tahu susah aku di sana. ada gunanya itu seperti abang. Di kursi terdakwa, Fandi menghadapi tuntutan paling sulit, hukuman mati. Mengaku baru 3 hari bekerja sebagai anak buah kapal dan tidak tahu kapalnya mengangkut sabu, Fandi kini menghadapi ancaman hukuman mati. Sebuah tuntutan yang tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengguncang harapan yang tersisa di ruang sidang. Tangis keluarga pecah, bukan sekedar air mata, melainkan jerit yang tertahan di dada. Di antara palu hakim dan pasal-pasal dakwaan, ada doa yang berulang kali dipanjatkan. Berharap keadilan masih menyisakan ruang belas kasih. Aku tak bersalah. Ada keadilan kau Tuhan. Aku tak bersalah. Mei 2025 lalu, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dari operasi tersebut, 6 awak kapal ditetapkan sebagai terdakwa dan menghadapi tuntutan hukuman mati. Salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, mengaku dirinya terjebak. Ia tidak tahu menahu muatan apa dan tidak memiliki kewenangan di atas Sea Dragon. Fandi merasa bahwa hukum di Indonesia tidak adil. Ia mengatakan dirinya tersesat di negeri sendiri. Barang bukti dalam jumlah masif ini disebut sebagai pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Aparat menilai peredaran hampir 2 ton sabu bisa merusak jutaan jiwa anak bangsa. Namun di balik angka fantastis itu muncul tanya, apakah semua awak kapal punya peran yang sama? Apakah mereka semua bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional? Dalam persidangan, Fandi menjelaskan kronologis ikut di dalam kapal Thailand Sea Dragon. Mulanya, April 2025, Kapten kapal Hasih Holland Samosir menghubungi Fandi dan menawarkan pekerjaan sebagai ABK di kapal tanker. Tawaran itu langsung disetujui Fandi dengan mengirimkan dokumen pelayaran yang diminta. 1 Mei 2025, Fandi bersama Hasih Holland dan 2 ABK lainnya berangkat dari Medan ke Thailand. Pada dini hari 18 Mei 2025, di tengah perairan Phuket terjadi proses alih muat antar kapal yang ternyata narkoba seberat hampir 2 ton. Momen inilah yang menjadi sorotan. Menurut kuasa hukum, Fandi tidak mengetahui secara menyeluruh apa isi muatan tersebut. Ia hanya menjalankan perintah sebagai ABK, bekerja di level operasional tanpa akses pada dokumen kargo, manifest pengiriman, maupun keputusan strategis pelayaran. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan hukuman mati seharusnya menjadi opsi terakhir. Pasal 98 KUHP baru mengatur hukuman mati bukan pidana pokok, tapi alternatif terakhir yang diterapkan secara ketat dan selektif. Hukum di Indonesia tidak hanya sekedar menghukum mereka yang bersalah, melainkan juga soal keadilan. Apakah Fandi akan mendapatkan keadilan seperti yang ia inginkan atau berakhir dengan vonis hukuman mati yang memadamkan harapan? Inilah kontroversi selengkapnya. Tuntutan mati ABK Fandi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pada Bapak Presiden, tolong saya, tolong kedua orang tua saya, tolong bantu saya sama kedua orang tua saya. Saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.